puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita duduk kumpul dalam majlis pada siang hari ini dengan harapan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan ridha Rasulullah, mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang duduk kumpul dalam majlis seperti ini tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'awal afiyah salamah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Begitu juga salam serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'syarah hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Majlis hari ini masih menyangkut tentang perayaan Isra wal Mi'raj. Mungkin kemarin sudah diadakan acara Isra wal Mi'raj di musala ini yang diisi oleh akhina Ustadzuna Abdul Aziz. Alhamdulillah pada hari ini pun kita kesempatan duduk lagi, kumpul lagi di musala Anha Anwar Habib. Mudah-mudahan ini musala sesuai dengan namanya yang artinya adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis ini mendapatkan bagian daripada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah yang agung, yaitu perintah salat 5 waktu. Nunjukkan kepada kita ini perintah luar biasa. Allah perintahkan puasa, tapi Allah tidak langsung perintahkan kepada Nabi, tapi Allah perintahkan melalui malaikatnya. Allah perintahkan haji, Allah perintahkan zakat, Allah perintahkan berbagai macam perintah yang saat ini kita laksanakan. Semuanya perintah itu melalui para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali perintah salat. Perintah salat langsung Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui malaikatnya, tapi langsung Allah memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan yang terkenal yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala, alladzi asra, yang telah memperjalankan pada malam hari, bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, malam hari, takkid menerangkan bahwasanya ini terjadi pada malam hari daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini perjalanan dikenal dengan Isra.
Adapun daripada Masjidil Aqsa illa Sidratul Muntaha, itu dikenal dengan perjalanan itu adalah Mi'raj. Makanya sering kita ucapkan Isra dan Mi'raj. Ini katakan. Jadi ada dua perjalanan, ada dua metode perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perjalanan pertama adalah perjalanan mendatar. Yang kedua, perjalanan itu adalah menaiki tempat di mana Nabi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan luar biasa. Perjalanan yang tidak bisa diterima dengan akal kita. Perjalanan yang tidak bisa diproses dengan pemikiran kita. Hanya bisa diproses dengan keimanan kita kepada Allah. Hanya bisa diproses dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini, mempercayai, membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam Isra wal Mi'raj ini, maka kita termasuk daripada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, huddan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Huddan lil muttaqin, sungguh petunjuk bagi mereka orang-orang yang punya keyakinan. Siapa? Berkeyakinan tentang apa? Yang beriman tentang sesuatu hal yang gaib. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dulu mungkin kita nyangka itu sesuatu hal yang nggak bisa diterima dengan akal kita, tapi kesini demi kesini, dari zaman ke zaman, hal-hal yang dulu bagi kita mungkin suatu hal yang tidak mungkin, sekarang ini bisa menjadi mungkin. Contoh saja, kalau seandainya 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ada orang mengatakan nanti malam hujan, mungkin kita menganggap orang itu spesial. Mungkin kita menganggap orang itu adalah orang yang mengeluarkan karamah. Mungkin dan seterusnya. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak mempunyai ilmunya. Di zaman kita sekarang ini, Habib pun bisa meramal, bisa ngasih tahu kemungkinan besar nanti malam hujan. Sekitar kurang lebih jam, lihat dulu ya, jam 6, jam 7-an, ba'dal maghrib, ba'dal isya itu hujan. Percaya nggak? Percaya nggak? Kenapa percaya? Hah? Lihat Mbak Google. Tuh, Jaya Bakti nanti malam jam 8, jam 9, jam 10 itu hujan. Kemungkinan perakiraan cuaca. Katakan. Artinya Pak Bu, menunjukkan kepada kita dulu hal yang mustahil, yang tidak bisa diterima dengan akal, sekarang ini dengan pengetahuan kita bisa diperlihatkan. Apalagi sekarang ini zaman demi zaman luar biasa. Kalau dulu mungkin kita tidak akan bisa pernah mendengar kabar yang terjadi di negeri sebelah, di negeri luar. Tapi di zaman sekarang ini kita bisa mengerti, mengetahui apa yang terjadi di sana dengan media sosial. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang menunjukkan kepada kita segala sesuatu itu mungkin jika Allah berkehendak. Makanya jika Allah berkehendak, maka akan terjadilah sesuatu itu yang sering kita katakan Masya Allah. Apa kalimatnya? Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah kan, apapun yang dihendakin oleh Allah kan terjadi. Artinya segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini adalah Masya Allah. Dan apapun yang tidak terjadi di dalam dunia ini pun yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka daripada itu Pak Bu, apa yang terjadi dalam Isra wal Mi'raj mungkin di zaman itu orang tidak bisa memprosesnya dengan akal. Berlanjut di dalam kehidupan kita dari tahun ke tahun, sekarang ini bisa mulai diterima dengan akal.
Sungguh beruntung yang pada saat itu hidup, beriman kepada Nabi, mempercayai Nabi, meyakini Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya adalah hak. Di zaman kita sekarang ini mulai pudar kepercayaan kita, mulai pudar keimanan kita, mulai pudar keyakinan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit hilang, sedikit demi sedikit berkurang. Kenapa? Karena apa yang kita lihat di dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sekarang ini Pak, luar biasa zaman. Pikirkan saja, baru kemarin-kemarin ternyata mau dilegalkan itu minuman keras. Kalau itu sampai terjadi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tahu di mana mereka jual itu minuman? Tahu Pak? Di mana? Indomaret, Alfamart. Artinya anak-anak kita pergi ke Indomaret bila bisa beli minuman dia orang. Hancur ini negara. Hancur ini rakyat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Berjuta-juta, ratusan juta rakyat Indonesia yang ada di Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa. 200 juta lebih kita orang. Apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa apa-apa. Sekarang ini Pak, yang terjadi adalah penghilangan pelajaran agama di dalam pendidikan sekolah. Mau bilang apa jenengan? Mau bilang apa jenengan? 200 juta rakyat Islam, 200 juta umat Islam yang ada di Indonesia ini nggak bisa berbicara apa-apa. Lemahnya kita orang. Artinya, iya sekarang ini mungkin kita bisa mengenal sholat, mungkin jenengan bisa paham tentang ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena jenengan bisa mendapatkan di sekolah-sekolah. 10 tahun lagi nantinya tidak ada lagi pelajaran agama. 10 tahun lagi ini untuk anak-anak ini, kalau dimasukkan di sekolahan umum, mereka tidak akan pernah mendapatkan pendidikan agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang sekarang saja ada pendidikan agama sangat minim. Yang kemarin-kemarin itu ada pendidikan agama di sekolah sangat minim, mereka paham tentang agama. Apalagi sampai dihapuskan tentang pelajaran agama di sekolahan. Makanya Pak, Bu, mulai sekarang pasang niat, pasang tekad dan kuatkan semangat. Didik anak-anak kita untuk masuk pondok pesantren. Kirim anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Doktrin mulai dari kecil sekarang ini, kamu harus masuk pondok, harus belajar di pondok. Pondok itu enak, pondok itu nyaman, pondok itu bikin Anda tenang. Didik anak-anak Anda sekarang, mulai sekarang. Kenapa? Karena hanya pondok pesantren yang masih mengajarkan pendidikan di dalam masalah agama. Pak, Bu, lihat saja sekarang ini terjadi corona. Pak, Bu, itu jenengan paham corona itu semua sekolah libur. Semua sekolah pondok pesantren ada yang libur. Ada yang libur pondok? Nggak ada. Nggak ada pondok pesantren yang libur. Hanya minim sedikit saja. Yang pondok pesantren itu libur sedikit saja. Rata-rata semua pondok pesantren masih belajar seperti biasa. Habib tanya, apa pondok-pondok terkena itu corona? Ada pondok pesantren terkena corona? Kok bingung gitu orang? Kenapa sekolahan diliburkan? Paham jenengan? Apa yang terjadi? Agenda apa? Supaya umat ini bodoh, supaya umat ini minim pengetahuan tentang dunia. Itu yang terjadi. Sehingga umat ini, anak-anak tidak mendapatkan ilmu. Kita telat 1 tahun saja di dalam pendidikan terhadap anak-anak. Artinya
butuh 10 tahun, 20 tahun untuk memberikan pengetahuan tersebut kepada anak-anak kita orang. Ini yang terjadi, ikhwan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pondok-pondok pesantren luar biasa sekarang ini menjamur, dan alhamdulillah tidak ada satupun pondok-pondok yang libur dan tidak terkena penyakit corona pondok pesantren. Masya Allah, luar biasa. Pak, Bu, mulai sekarang ya, didik anak-anaknya doktrin. Kamu nanti kalau besar pondok ya, ajarkan terus. Kamu harus ke pondok ya, cari pondok-pondok pesantren. Mulai sekarang jenengan nabung. Mulai sekarang jenengan mulai nabung. Masukkan pondok-pondok pesantren. Karena jarang, sedikit sekali pondok pesantren itu gratis. Jadi jangan mengharapkan pondok pesantren gratis. Mulai sekarang nabung. Buat apa? Buat nanti biar bisa mondokkan anaknya ke pondok pesantren, supaya anaknya nanti kalau kita mati bisa bacakan Quran untuk kita. Nanti kalau kita mati anaknya bisa baca tahlil untuk kita. Nanti kalau kita mati anaknya bisa mensolatkan jenazah untuk kita. Dan hanya itu bisa didapatkan di pondok pesantren. Selain pondok pesantren mereka tidak akan pernah dapatkan hal tersebut. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang luar biasa, sehingga Allah perintahkan satu perintah tentang masalah sholat. Maka daripada itu, Pak, Bu, perhatikan sholatnya. Perhatikan sholatnya, karena sholat ini imaduddin, tiang agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan as-sholat imaduddin, wa man agamaha faqad agamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agama. Orang-orang yang seperti ini sebelum dia merobohkan agama, maka dalam syariat orang meninggalkan salat hukumannya adalah had dan penggal kepalanya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting majlis-majlis taklim sekarang ini diisi dengan pelajaran-pelajaran ilmu fikih. Jangan sampai, Pak, Bu, berapa banyak pengajian terjadi di masyarakat kita, rutinan, salapanan, tapi yang terjadi kebanyakan mereka tidak mendapatkan pemahaman di dalam masalah agama. Mereka tidak mengerti tentang cara sholat yang benar. Mereka tidak mengerti dengan cara wudhu yang benar. Mereka tidak mengerti tentang ibadah yang benar, sehingga mereka hanya mengikuti. Makanya Rasulullah SAW dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, sering kita dengar kalimatnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami lakukan, lalu kami tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu ini harus didengar, ilmu ini harus dipelajari, ilmu ini tidak cukup hanya dilihat saja. Yang terjadi di zaman kita sekarang ini, berapa banyak ibadah-ibadah yang terjadi, itu bukan karena mereka mendengar, bukan karena mereka belajar, tapi ibadah yang mereka lakukan pada saat ini kebanyakan karena melihat. Ra'aina wa asaina. Kami melihat, lalu kami mencontoh ibadah yang mereka lakukan, lalu kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berapa banyak orang wudu, mereka wudu, tapi apakah mengerti tentang syarat sahnya wudu? Melihat orang menghilangkan najis, mereka menghilangkan najis. Apakah mengerti tentang bagaimana cara menghilangkan najis? Mereka sholat karena melihat orang sholat. Apakah mengerti tentang syarat sahnya sholat? Jika ini tidak dimengerti, jika tidak memahami, jika tidak mau mendengarkan, maka niscaya ibadah yang mereka lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang selalu melakukan amal ibadah tapi tanpa didasari dengan ilmunya, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah.
Artinya kalau jenengan sholat tapi jenengan tidak melakukan sesuai dengan syariatnya, maka sholat jenengan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya pelajari Pak Bu tentang syarat sahnya sholat dari awal, dari pembahasan kitab-kitab fikih banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh ada kitab fikih Safinatun Najah, ada Arab, ada terjemahannya. Kebanyakan Habib majlis-majlis kita orang mempelajari kitab fikih. Beli, ada Arab, ada fikih, ada Arab, ada terjemahannya. Jenengan pelajari, tanyain nama kiai, tanyakan sama siapapun yang bisa memahami ilmu fikih. Pelajari, itu akan menjelaskan tentang syarat sahnya ibadah. Di situ sebutkan semua. Di antara syarat sahnya sholat, di antara syarat wajibnya sholat, di antara syarat sahnya takbiratul ihram. Pak Bu, bayangkan takbir saja ada 16 syarat. Satu syarat tidak dilakukan maka tidak sah takbirnya. Syarat sahnya Fatihah ada 10 syarat. Satu syarat tidak dilakukan Fatihahnya maka tidak sah. Di antara salah satu syarat tersebut adalah mura'atut tasdidatiha, menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa Pak Bu tasdid di dalam surat Al-Fatihah? Ada 14. Satu tasdid kita tidak baca di dalam surat Al-Fatihah, maka hukum Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Habib nggak tahu kan nggak apa-apa. Benar nggak? Salah. Nggak tahu dosa. Nggak tahu nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Untuk apa? Supaya menjelaskan tentang syarat sahnya ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya itu saja. Banyak lagi syarat sahnya salat, syarat sahnya Fatihah, syaratul sujud, syarat sahnya sujud. Sujud aja ada syaratnya. Kalau kita tidak memenuhi syarat sahnya sujud, maka hukum sujudnya enggak sah. Belum lagi syarat sahnya salam. Kita ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 10 syarat di dalam syarat sahnya salam. Satu syarat tidak dilakukan maka tidak sah salam tersebut. Di antaranya harus ada alif lam di dalam kalimat salam. Jika ada orang salam mengucapkan seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sah atau tidak? Tidak sah. Harus ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika dia mengucapkan hanya Assalamualaikum warahmatullahi, maka hukumnya tidak sah salamnya. Kalau salamnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Sepele, tapi menyebabkan seluruh saatnya tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi diri kita untuk memahami tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, syurut sahnya sholat, syarat sahnya wudhu, semuanya kita lakukan. Kemudian syarat sahnya rukun-rukun di dalam sholat tersebut kita lakukan semua, baru melanjutkan syarat berikutnya. Apa? Syurutu qabul sholat indallah. Syarat diterimanya amal ibadah sholat kita di sisi Allah. Apa? Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Amal yang dilakukan harus murni karena Allah ta'ala. Murni karena Allah. Yang pertama derajat ikhlas. Yang pertama melakukan karena lillahi ta'ala, bukan karena ingin masuk surga atau karena takut akan neraka. Derajat kedua karena ingin masuk surga atau takut akan neraka. Yang ketiga yatasarrafa biha, melakukan ibadah tersebut karena ibadah itu bisa memuliakan kita dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Yang paling afdal derajat tersebut adalah melakukan amal lillahi ta'ala. Makanya Pak Bu, setiap ibadah yang kita lakukan di dalam masalah niat
harus disertai dengan kalimat lillahi ta'ala. Disunnahkan untuk mengucapkan kalimat lillahi ta'ala supaya apa? Supaya amal yang kita lakukan itu murni karena Allah. Usalli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Usalli sunnatul wudu usalli fardhu wudu lillahi ta'ala. Usalli fardhu ghusli lillahi ta'ala. Niatku salat wajib lillahi ta'ala. Semuanya ada kalimat lillahi ta'ala. Mengeluarkan zakat, nawaitu kharija zakat lillahi ta'ala. Niat udhiyah korban, niatku korban sunnah lillahi ta'ala. Pergi haji, nawaitu ihram wa haramtu biha lillahi ta'ala. Semuanya ada kalimat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Penekanan kalimat itu jangan kita anggap saja. Jangan kita anggap lalu saja. Tapi justru kita tekan dari kalimat lillahi ta'ala. Kenapa melakukan amal ini lillahi ta'ala? Kenapa? Karena amal itu syarat diterimanya amal itu di sisi Allah karena lillahi ta'ala, bukan karena suatu yang lain. Jenengan duduk dalam majlis ini pun juga karena lillahi ta'ala. Jika jenengan duduk dalam majlis ini bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan jenengan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harus murni karena Allah ta'ala. Harus murni karena Allah ta'ala. Ini katakan. Ikhlas adalah ruh amal, asas pondasi dari suatu amal ibadah kepada Allah. Tanpa keikhlasan amal kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak Bu, dalam suatu riwayat hadis diceritakan 3 kelompok orang yang pertama kali yang akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan mati dalam perjihatan tersebut. Ketika kelak nanti disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tanyakan kepada hamba tersebut, ma fa'ala fi dunya, apa yang kau lakukan di dunia? Hai hambaku, apa yang kau lakukan di dunia? Maka orang yang mati dalam perjihatan tersebut, dia akan mengatakan, ya Allah, kau perintahkan aku untuk jihad, lalu aku berperang melakukan jihad sampai aku mati di dalam jihad itu, ya Allah. Maka Allah katakan apa? Kadzabta, kau bohong. Lalu malaikat bilang, kadzabta, kau bohong, kata malaikat. Kau jihad supaya kau dipanggil orang jeri, supaya kau dibilang orang pemberani. Ala faqad gila dzalik, bukankah itu yang kau inginkan, kata Allah. Maka lalu Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang tersebut. Diseretnya orang tersebut lalu dimasukkan kepada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kelompok yang kedua adalah orang yang dermawan, yang bersedekah, yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, apa yang kau lakukan di dunia? Lalu hamba tersebut mengatakan, ya Allah, aku habiskan hartaku di jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Tidak ada satu pun, ya Allah, hartaku kecuali aku habiskan di tempat yang kau ridhoi, ya Allah. Artinya hartanya dibagi-bagikan di jalan Allah. Enggak satu pun, sedikit pun hartanya tidak dibagikan di jalan Allah. Ada majlis taklim, dia bantu majlis taklim. Ada kiai, dia bantu kiai. Ada pondok, dia bantu pondok. Ada musola, dia bantu musola. Ada masjid, dia bantu masjid. Ada fakir miskin, dia bantu fakir miskin. Semuanya dia habiskan di jalan Allah. Tidak ada satu pun, sedikit pun harta tersebut kecuali dia sedekahkan di jalan Allah. Lalu Allah katakan apa? Kadzabta, kau bohong, kata Allah. Bukankah kau melakukan hal itu supaya kau dipanggil Al-Jawad, orang yang dermawan? Faqad qila dzalika, bukankah itu yang kalian inginkan? Maka terdiam orang tersebut. Pak, Bu, bersedekah biar dilihat orang dermawan.
Apa yang terjadi dengan orang itu? Allah perintahkan dia orang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada orang alim, ada qori yang sering baca Quran, hafizul Quran, alim luar biasa. Ketika ditanyakan oleh Allah, apa yang kau lakukan wahai hambaku ketika kau hidup di dunia? Maka hamba tersebut mengatakan, ya Allah, aku habiskan waktuku untuk berdakwah, ya Allah. Ya Allah, aku habiskan diriku ketika hidup di dunia untuk selalu baca Quran, ya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kadzabta, kau bohong. Kau bohong, kata Allah. Kau melakukan dakwah ketika di dunia pengen dibilang orang alim, kan? Kau baca Quran supaya dibilang qori, bukan? Faqatila dzalika, bukankah itu yang kalian inginkan, kata Allah. Maka kemudian orang itu diseret oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang pada saat itu Nabi menceritakan hal ini kepada Abu Hurairah yang dalam keadaan duduk menyender. Lalu bangkit Nabi lalu mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, haula'i awal nas yusy'arul yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, mereka itu 3 kelompok orang itu adalah orang yang akan menjadi bahan bakar api nerakanya Allah pertama kali pada hari kiamat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pak, Bu, apa yang salah di orang ini? Hah? Apa yang salah? Orang yang berjihad, orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, orang alim, qori. Apa yang salah di antara mereka ini? Yang salah adalah niatnya. Hanya niatnya saja yang salah. Kita nggak sanggup seperti mereka orang. Kita nggak sanggup berkorban nyawa kita di jalan Allah. Nggak sanggup kita orang. Kita nggak sanggup menghabiskan harta kita di jalan Allah. Nggak sanggup kita. Kita bukan orang alim. Kita bukan orang yang hafizul Quran. Kita bukan orang alim. Bukan yang siap korban untuk Allah. Bukan orang yang senang bersedekah. Niat kita bukan karena Allah lagi melakukan amal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Pasang niat kita selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apapun bukan karena fulan, bukan karena fulan, tapi karena Allah. Duduk dalam majlis taklim karena Allah, bukan karena Habib, bukan karena teman, bukan karena seorang, bukan. Tapi berharap ini majlis mengharapkan ridha Allah. Pasang niat. Jikalaupun tadi niatnya karena bukan karena Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ini, ya Allah, yang qasyirin, yang lalai kepada Engkau, ya Allah, mudhnibin, yang banyak dosanya, ya Allah. Niatku bukan karena Engkau tadi, ya Allah. Aku alihkan ini niat untuk Engkau, ya Allah. Istighfar. Selalu seperti itu. Sering kita dengarkan orang-orang yang tidak ikhlas di dalam amal ibadahnya, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bu, di antaranya mereka orang para salaf kita, orang salaf habaibuna, itu tidak pernah ada mereka melakukan lomba-lomba baca Quran, nggak ada. MCQ ada nggak? Nggak ada. Di lingkungan habaib nggak ada. Nggak pernah terdengar satupun. Nggak pernah. Kenapa? Kenapa? Karena takut. Karena takut mereka baca Quran bukan karena Allah. Mereka takut kalau baca Quran supaya mereka dianggap baca mereka bagus. Mereka takut kalau baca Quran memperdengarkan suara bagus mereka kepada orang lain. Mereka takut. Yang sehingga hal itu tidak menjadikan keikhlasan karena amal ibadah karena Allah. Karena hal itulah yang pertama kali kelak nanti dibakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau baca Quran supaya dinilai bagus, supaya mereka menjadi nomor 1. Nggak mau mereka orang. Kenapa? Karena mereka tujuannya membaca Al-Quran karena hanya Allah, bukan karena untuk dinilai oleh manusia, bukan hanya untuk mendapatkan juara pertama,
bukan supaya mereka mereka dianggap orang yang paling bagus suaranya, bukan. Itu yang terjadi, ikhwan. Dan sekarang ini berapa banyak hafizul Quran berbangga-banggaan dengan hafalan mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas. Begitu juga amal ibadah kita kepada Allah, ikhlas. Makanya Pak, Bu, di dalam setiap amal yang kita lakukan, hendaklah kita karena Allah, jangan karena manusia. Jika kita berbuat sesuatu karena manusia, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa. Habib, si fulan Habib, saya sudah berbuat baik sama si fulan Habib, ternyata ketika dia menjadi orang sukses, saya minta tolong sama dia, nggak ditolongnya Habib, kecewa saya Habib. Salah siapa? Salah sendiri. Kenapa? Karena ketika berbuat sama orang lain kebaikan, dia berharap akan kebalasan dari kebaikan orang lain. Kecewa enak nggak? Pak, Bu, enak nggak? Enggak. Bu, kecewa sama suami. Pak, kecewa sama istri. Jika kecewa terjadi kepada diri kalian, artinya ketika ibadah itu dilakukan karena makhluk tersebut. Kecewa itu adalah azab yang Allah berikan di dunia, belum nanti lagi di akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya berbuat sama orang lain cukup saja berbuat karena Allah. Berbuat baik kepada mereka orang bukan karena mereka, tapi karena Allah. Melakukan kebaikan kepada mereka bukan untuk mereka, karena Allah. Berbuat baik terhadap istri kita bukan karena istri kita, tapi karena Allah. Berbuat baik kepada suami kita bukan karena suami kita, tapi karena Allah. Sehingga amal yang kita lakukan karena Allah, ketika kita lakukan karena Allah, maka niscaya tidak akan ada rasa kekecewaan. Balasannya kita harapkan karena Allah. Jadi kalau meminta balasan, ya balasannya dengan Allah. Jika manusia itu kita berbuat baik, kemudian dia tidak berbuat baik kepada kita, kita nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena saya melakukan kebaikan bukan untuk kamu, bukan mengharapkan balasan dari kamu, tapi saya melakukan kebaikan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam amal ibadah kita, wabil khusus salat, supaya diterima oleh Allah. Apa? Wa ayyakuna ma'kulu wal malbuthu musalla halalan. Makanan, pakaian, tempat sholatnya harus murni halal. Jadi jika makanan yang haram, pakaiannya haram, tempat sholatnya dibangun dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Qala al-Imam As-Sahal rahimahullah, man lam yakun mat'amu minal halal lam yuksib an qalbi hijaban wa tusarri'at ilaihi uqubat wala tanfa'u salatu wala siyamu wala sadaqatu. Imam Sahal rahimahullah beliau katakan apa? Orang yang makanannya bukan suatu makanan yang dihalalkan oleh Allah, dia mencari makan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka kata ulama, lam yukshib an qalbihi hijab, hatinya tidak akan pernah terbuka. Wa tusarri'at ilaihi uqubat, Allah pastikan dia akan dipercepat azab di dunia sebelum nanti di akhirat. Wala tanfa'u salatu wala sadaqah wala shaum, maka tidak akan pernah bermanfaat, sedekahnya tidak akan pernah bermanfaat, puasanya tidak akan pernah bermanfaat, dan sholatnya tidak akan pernah bermanfaat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ikhwan, hati-hati. Boleh begitu juga para ulama, di antaranya dikatakan waman akalal ghaira halal, orang yang makan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghassa qalbu, hatinya akan menjadi keras. Wa ghallidha, artinya akan menjadi sumpek. Wa adlama, dan hatinya akan menjadi zalim. Wa hijaba an hadratillah ta'ala, dan dia tidak akan pernah bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sya'alil Khawash rahimahullah, beliau katakan apa? Man akalal haram wa atalul ibadah,
orang yang memakan makanan suatu yang diharamkan oleh Allah. Orang yang makan makanan suatu yang diharamkan oleh Allah. Fahuwal kalhamam alladhi ragada 'alal baydil fasid. Mereka itu seperti apa? Seperti burung yang ngerami telur busuk. Orang makanan haram. Wa atalu ibadah. Ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak. Sholatnya banyak, puasanya tiap hari, sedekahnya luar biasa, hajinya tiap tahun, umrahnya setiap saat. Banyak ibadahnya. Banyak ibadahnya. Ini katakan. Tapi mereka makan makanan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu seperti apa? Seperti burung yang ngeremin telur busuk. Burung ngeremin telur busuk. Apa yang terjadi kalau burung ngeremin telur busuk? Fahuwa yata'abu nafsahu fi tulil magam. Maka dia akan menyusahkan dirinya sendiri dengan ibadah yang dia lakukan. Dia hanya menyusahkan dirinya sendiri. Bal yakhruju la yafrahu syai'an bal yakhruju madran. Maka telur busuk tersebut tidak akan pernah menetas. Jika menetas, sudah pasti yang keluar adalah ulat. Seperti itulah mereka orang-orang yang memakan suatu makanan yang diharamkan oleh Allah. Bukan berarti hanya makan makanan babi saja, anjing saja, bukan. Tapi makanan yang didapati dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dari mana? Mulai dari pekerjaan kita. Jika pekerjaan kita dihasilkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu kita beli dengan uang tersebut makanan, artinya kita makan makanan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sering Habib contohkan, ada orang ini kejadian nyata. Habib, saya taubatan nasuha. Dulu suka cari duit melalui ngadu ayam. Sekarang ini sudah taubatan nasuha, nggak lagi ngadu ayam. Habib, apa pekerjaannya Pak sekarang ini? Oh, sekarang ini Habib saya kerjaan kecil-kecilan saja Habib, tapi lumayan untungnya Habib. Kerja apa? Kerja saya ini sekarang ini jual anak ayam. Oh, Masya Allah, bagus. Ayam apa? Lumayan Habib, untungnya 500.000. Ayam apa harganya 500.000 anak ayam? Ayam jago Habib. Ayam jago untuk apa? Untuk aduan Habib. Artinya jenengan menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena ternak ayam yang kemudian ayam itu akan diadu, sama saja menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi akal-akalan kita saja, jangan kita gunakan akal-akalan untuk memilih syariat. Kita harus ikutin aturan syariat, mana perdagangan yang halal, mana perdagangan yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita pikir cuma menjual ayam, anak ayam halal. Tapi kalau digunakan anak ayam itu untuk mengadu, maka hukumnya menjadi haram. Ada lagi nih, wage nih yang terjadi. Habib, saya mencari rezeki yang halal sekarang ini Habib, doakan ya, biar luas rezeki saya. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Jualan apa Pak? Berdagang di pasar. Oh bagus, Alhamdulillah. Dagang apa? Celana Habib, celana lepis Habib. Oh Masya Allah, bagus Pak. Celana lepis yang gimana? Celana lepis yang kecil Habib, yang pendek, untuk anak-anak perempuan. Haram. Kenapa? Karena Anda menjual pakaian yang bakal digunakan oleh orang lain, yang mereka akan membuka aurat dengan pakaian tersebut. Maka hukum menjual pakaian itu adalah hukumnya haram. Anda hasil dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Anda belikan makanan, lalu Anda beri nafkah untuk anak, istri, dan diri Anda sendiri, artinya Anda memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jika Anda sholat Anda nggak akan diterima oleh Allah. Jika Anda sedekah, sedekahnya pun nggak akan diterima oleh Allah. Jika Anda puasa Anda nggak akan diterima oleh Allah. Jika Anda ibadah, apapun ibadah Anda tidak akan bermanfaat untuk Anda. Habib, Alhamdulillah saya nggak dagang Habib, nggak jualan ayam Habib, tapi Alhamdulillah saya punya kebun Habib.
Oh, Masya Allah. Nah, iya Habib, kerja keras saya sendiri Habib. Kerja keras gimana Pak? Iya, saya punya sertifikat rumah, saya gadaikan di bank, saya minjem uang di bank, pakai uang riba saya beli kebun. Sekarang ini sudah lunas uangnya Habib, saya hasil menikmatin saja. Oh, ternyata Anda menggunakan menikmati harta yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Anda membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka hasil yang dia dapatkan adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah. Pak, Bu, minjem duit bank apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram. Ada yang bilang halal? Ada kiai yang bilang halal? Ada ustadz yang bilang halal? Sepakat ulama, riba hukumnya adalah haram. Riba adalah salah satu hal yang diperangi oleh Allah. 3 hal. Di antara salah satu hal yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu dengan harta riba tersebut membeli kebun. Hasil dari kebunnya apa hasilnya? Haram. Jika ada yang mengatakan halal, kufur, keluar agama Islam. Kenapa? Sepakat ulama mengatakan haram riba tersebut. Jika dia mengatakan halal, berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hukumnya adalah kufur, murtad, keluar agama Islam. Na'udzubillah. Pak, Bu, Habib tanya, sulit nggak tobat? Sulit nggak? Sulit nggak tobat daripada harta riba? Sulit nggak? Sulit. Kenapa? Kenapa sulit? Karena syaitan nggak ridho jenengan masuk surga. Syaitan nggak ridho jenengan masuk surga, sehingga jenengan mengatakan sulit. Itu saja. Jangan harapkan ibadah kita akan diterima oleh Allah. Jangan harapkan pergi haji walaupun tiap tahun pergi hajinya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan harap. Ketika kita pergi haji ini dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ketika kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa jawab Allah? La labbaik wa la sya'daik. Tidak ada panggilan untukmu, tidak ada akan kebahagiaan untukmu dunia wal akhirah, kata Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa? Karena makanan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Habib ini keras, nggak seperti ustadz-ustadz lain. Enggak Pak, Bu, Habib nggak keras. Hanya menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Justru Habib menyampaikan ini karena sayang sama jenengan. Karena sayang sama jenengan. Kita orang pengennya masuk surga bareng-bareng. Mengatakan hati-hati, dikatakan. Terus apa? Pakaiannya. Habib, duit haram tadi saya belikan gamis, saya belikan baju koko, saya belikan sarung untuk sholat. Saya sholat Habib dengan pakaian tersebut, diterima nggak oleh Allah? Apa kata Rasulullah SAW dalam suatu riwayat hadisnya? Man sholla fi thawbin bi asrati dirhamin wa fiha dirhamu minal haram lam tuqbal lahu shalah. Rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah SAW mengatakan apa? Orang yang sholat dengan pakai baju, yang baju tersebut dengan harga 10 dirham. 10 dirham nih, Bu, Pak, bajunya 10 dirham. Tapi pas beli 10 dirham itu ada 1 dirham yang diharamkan oleh Allah, 1 saja dirhamnya. Apalagi 10-10-nya haram. Ada 1 saja dirham yang diharamkan oleh Allah, la tuqbalu lahu shalah. Maka Allah tidak akan pernah menerima sholat yang dilakukan hamba tersebut. Nggak akan diterima oleh Allah. Nggak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Lalu yang ketiga, tempat yang disolatin harus juga halal. Ini musola apa namanya? Anwar Habib Anha mengatakan, ini musola ini kalau ada menggunakan harta yang diharamkan oleh Allah untuk membeli bagian daripada musola ini, maka niscaya orang yang sholat di musola ini tidak akan pernah diterima oleh Allah. Nggak akan diterima oleh Allah. Beli lantainya, pakai duit yang diharamkan oleh Allah, nggak diterima oleh Allah. Makanya kata ulama, sholat di masjid qadim, masjid yang lama itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan masjid yang baru. Kenapa? Karena masjid lama itu lebih warok para ulamanya pada saat itu, lebih menjaga perkara yang subhat, mereka mencari yang halal di dalam pembangunan tersebut, dibandingkan masjid yang baru yang sekarang ini orang nggak mikirkan lagi, yang penting dapat duit, halal haram hantam saja. Hah? Dia nggak takut sama Allah, dia nggak takut. Yang penting dapat kebun, yang penting dapat hasil, yang penting dapat duit, yang penting bisa beli makan, yang penting bisa beli mobil, yang penting bisa beli ini, beli itu, yang penting bisa pergi jalan-jalan, yang penting bisa pergi haji, yang penting bisa pergi umroh, yang penting bisa dihormatin orang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Majtama halal wal haram illa ghalabal haram al halal. Orang yang menggabungkan hartanya dari suatu yang halal dan haram, jika mereka gabungkan dengan suatu yang halal dan haram tersebut, mereka kumpulkan, sudah dipastikan yang haram itu akan mengalahkan yang halal. Masya Allah, Pak, Bu, sulit nggak amal ibadah diterima oleh Allah? Sulit. Makanya Pak, Bu, mulai sekarang belajar untuk sifat waro, berhati-hati. Jika tidak jelas halal haramnya, tinggalkan. Banyak-banyak bertanya, Habib saya punya usaha, Habib, usaha seperti ini halal tidak, Habib? Tanyakan, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya punya usaha saya ini halal atau tidak? Tanyakan. Jangan sampai usaha-usaha yang kita lakukan adalah usaha yang diharamkan oleh Allah. Jikalaupun kita usaha pakai duit haram, ternyata usaha itu nggak berhasil, artinya Allah masih sayang sama kita, supaya kita tidak menikmati daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena usaha dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah nggak berhasil, sehingga kita tidak mencicipi sedikit pun dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Pak, Bu, hidup di dunia ini nikmatin saja. Habib kalau lihat orang sini, orang musuji, itu hidupnya sederhana. Yang sederhana. Artinya cara untuk mendapatkan yang halal itu banyak cara. Cara untuk mendapatkan yang halal itu banyak cara. Mungkin dulu orang tua jenengan, yang tua-tua masih mengalami yang namanya makan tiwul saja. Tahu jenengan, itu makanan mungkin halalnya lebih halal dibandingkan makanan jenengan yang saat ini berupa nasi. Kenapa? Karena orang dulu tidak mengenal yang namanya bank, tidak mengenal yang namanya riba, tidak mengenal dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka bercocok, mereka bertanam, mereka nanam ubi, lalu ubi itu dengan tangannya mereka cangkul sendiri, mereka potong sendiri, mereka jemur sendiri, lalu mereka makan sendiri. Tapi ternyata makanan mereka itu adalah makan yang halal. Dibandingkan saat ini semuanya makan nasi, lauknya ayam, lauknya ikan. Tapi ayam dari mana dapatnya? Ikan dari mana dapatnya? Beras yang dibeli dari mana kita dapatnya?
Masya Allah. Sungguh beruntung orang tua kita dulu yang tidak mendapat yang namanya sawit kebun. Beruntung mereka orang. Kenapa? Karena mereka jauh daripada makanan yang subhat. Mereka jauh daripada makanan-makanan yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika jenengan mengalami hal itu, berarti jenengan dulu pernah mengalami makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah. Yang murni halalnya. Kalau sekarang ini Allah, Habib lihat sendiri sekarang ini, Masya Allah. Rata-rata kita nggak bisa lepas yang namanya dari bank. Na'udzubillah, na'udzubillah. Lalu setelah makanannya halal, pakaiannya halal, sholatnya, tempat musolahnya halal, masjid yang dibangun halal. Lalu yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua makanan, minuman, pakaian, sholatnya, tempat sholatnya halal. Yang ketiga, amal ibadah sholat tersebut harus dilakukan dalam keadaan khusyuk. Wa an yahdira qalbahu sholatu illa ma'agalan minha fiha falaysa millahu min salati illa ma'agalan minha. Dikatakan harus sholatnya khusyuk. Kalau Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya khusyuk merupakan rukun di dalam sholat. Artinya jika jenengan tidak khusyuk di dalam sholat, maka sholat jenengan tidak akan diterima oleh Allah, tidak sah. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Tapi di dalam pendapat kita mayoritas Syafi'i, khusyuk bukan merupakan rukun di dalam sholat. Artinya jika tidak khusyuk di dalam sholat, sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah. Kalau Imam Ghazali mengatakan nggak sah sholatnya, harus diulangi lagi. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah menghadirkan hatinya, menghadirkan hatinya di dalam ibadah kepada Allah, yaitu diamnya anggota tubuh dan hadirnya hati. Makna hadir di sini adalah memahami apa yang diucapin, memahami apa yang diperbuat. Itu arti khusyuk di dalam ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu riwayat hadisnya, laisa li abdi min salatihi illa ma'agalan minha. Tidaklah Allah terima solat seorang hamba kecuali yang khusyuk di dalam solat tersebut. Artinya kalau dia khusyuk baru diterima oleh Allah. Kalau dia nggak khusyuk nggak akan diterima oleh Allah ibadahnya. Pak, Bu, belajar supaya khusyuk di dalam sholat. Jangan sampai nggak khusyuk di dalam sholat. Makanya kata ulama, Rasulullah SAW mengatakan, man lam tantahi salatu anil fahsha wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang tidak tercegah daripada sholatnya dari perburukan dan kekejian, maka orang tersebut tidak akan pernah bertambah di sisi Allah kecuali tambah jauh dari Allah. Sedangkan sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kita sholat masih saja bermaksiat kepada Allah? Kenapa kita sholat masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Kenapa? Tanyakan dalam diri kita, apakah sesuai sholat kita? Apakah syarat sahnya sholat benar? Kemudian apa? Apakah ikhlas di dalam sholat tersebut? Bagaimana makanan yang kita makan? Bagaimana minuman yang kita minum? Bagaimana pakaian yang kita pakai? Bagaimana tempat kita sholat ketika kita sholat tersebut? Kemudian tanyakan juga, apakah khusyuk di dalam sholat tersebut? Jika kita tidak khusyuk di dalam sholat tersebut, maka hubungan kita bukan tambah dekat dengan Allah, justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan hal-hal seperti itu. Kalau kita justru menganggap remeh tentang hal-hal yang seperti itu, justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat setelah khusyuk adalah yang keempat. Apa? Wa an la yu'ajabu biha. Jangan pernah kita berbangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jangan pernah berbangga dengan sholat yang kita lakukan.
Jangan berbangga dengan sedekah yang kita lakukan. Jangan berbangga dengan musola yang kita bangun. Jangan berbangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jika kita berbangga, maka bangga tersebut menyebabkan hilangnya amal ibadah tersebut, hilangnya ganjaran pahala tersebut. Apa sifat bangga tersebut? Bi an yara an istahgal thawab wal jannah. Dia merasa dirinya berhak untuk dapat ganjaran pahala. Dia berhak merasa dirinya untuk tercegah daripada azabnya Allah karena amal ibadah yang dia lakukan. Itu ujub. Itu menyebabkan pahala nol. Kalau sudah sholat merasa nggak akan diazab oleh Allah. Itu ujub. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Merasa ketika bangun musola, oh karena saya bangunan musola ini. Ibadah yang kita lakukan karena saya ibadah. Kalau pergi haji pengennya dipanggil Pak Haji. Jika jenengan bangga dengan panggilan Pak Haji, bangga jenengan dengan panggilan Bu Haja, maka ibadah haji Anda akan menjadi nol. Dihilangkan ganjaran pahalanya, berubah menjadi dosa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam suatu riwayat hadisnya menceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan kana yaqul kam min syirat atfa'utur rih wa kam min ibadah qad afsahadal ujub. Berapa banyak kata Nabi Allah Isa, lilin itu padam karena tiupan angin. Dan berapa banyak ibadah itu rusak, hilang ganjaran pahalanya karena sifat ujub, bangga dengan amal ibadah yang dia lakukan. Hati-hati Pak, Bu, kalau kita bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Usahakan setiap ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah. Tidak perlu manusia paham, tidak perlu manusia tahu, tidak perlu manusia juga melihat dengan amal ibadah kita. Nggak perlu. Cukup ibadah ini dengan Allah. Sudah pergi haji ya sudah. Ibadah ini hanya untuk Allah, bukan untuk dipamerkan dengan orang-orang, bukan supaya kita dipanggil Pak Haji, bukan supaya kita dipanggil Bu Hajah. Enggak. Jika ada orang manggil saya Pak Haji, marah. Jangan panggil saya Pak Haji. Jika saya dipanggil Bu Hajah, marah. Jangan panggil saya Bu Hajah. Ini ibadah, hanya saya lakukan harapan karena Allah. Takut hati ini rusak. Takut menjadi senang kalau dipanggil Pak Haji. Takut hati ini senang menjadi Bu Hajah. Kalau hati ini senang dengan ibadah yang saya lakukan, maka ibadah itu menjadi nol. Rusak dengan kesenangan, kebanggaan yang kita lakukan tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya Pak, Bu, salafus sholihin, mereka nggak senang dengan amalan ibadah haji mereka dengan ditampilkan kepada orang. Sehingga pernah disebutkan Imam Ansari rahimahullah datang kepada seorang yang pulang dari hajinya, hanya mengharapkan doa dari orang tersebut, karena orang pergi haji kalau pulang doanya mustajab. Ketika sampai kepada orang tersebut bersama teman-temannya, maka orang itu menjamu ulama tersebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri pergi ke rumah orang tersebut, dijamu oleh orang tersebut, maka orang tersebut mengucapkan satu ucapan kepada pembantunya, wahai pembantu, tolong ambilkan cerek yang saya bawa dari haji, tapi bukan haji yang tahun ini ya, haji yang tahun kemarin. Ngomong seperti itu berharap bahwasanya memberitahukan dia sudah pergi haji 2 kali. Kaget Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Setelah pulang lalu memberikan nasihat kepada teman-temannya, miskin hadzal rajul, kesian orang itu, sangat kesian orang itu. Kenapa? Yufsidul hajj bihadzal kalam, dia merusak ibadah haji yang telah dia lakukan dengan ucapan seperti itu saja. Ketika dia berbangga dengan ibadah yang dia lakukan, nol, rusak seluruh ibadah hajinya. Allah hilangkan pahalanya, Allah gantikan dosa bagi diri dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Makanya hati-hati dengan ibadah. Ibadah cukup kita dengan Allah. Jangan pernah kita bangga-banggakan. Nggak perlu dipamer-pamerkan. Kecuali kata ulama, jika kita cerita tentang ibadah itu karena tahaddus bin nikmah, itu diperbolehkan. Menceritakan nikmat sebagaimana perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada engkau, ceritakan, sampaikan kepada orang. Tapi dengan syarat salamatus sudur, hati harus selamat. Kalau hati ini nggak selamat, lebih baik nggak usah cerita. Orang duduk kumpul pulang haji, cerita tentang haji, kita nggak usah nimbrung, nggak usah ikut-ikutan cerita, diam saja. Pakai ngomong juga gatel nih mulut. Oh iya, saya pernah pergi haji, pada saat itu pasarnya masih ada. Oh saya pergi haji juga tahun itu, ikut juga. Pengen tahu bahwasanya dia juga pernah pergi haji. Nol. Hilang ganjaran pahalanya. Kecuali cerita haji itu adalah tahaddus bin nikmah, menampakkan nikmat yang Allah berikan. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau ditanya orang, Habib sudah pergi haji, fulan sudah pergi haji, alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat kepada saya diizinkan untuk pergi haji. Oh iya, saya pergi haji 2 kali, 3 kali. Nol. Pernah Habib ngisi acara, ngisi manasik, bukan acara, manasik haji. Ya Allah, marah Habib. Ketika manasik haji itu, pembimbing hajinya ngomong. Dia ngomong seperti ini. Saya ini dari tahun 85, dari tahun 85 sampai sekarang nggak pernah merasakan lebaran haji di Indonesia. Saya nggak paham, nggak tahu caranya saya. Lebaran haji di Indonesia ini gimana? Karena setiap tahun saya pergi haji. Ya Allah. Selesai Habib nanya, kenapa jenengan ngomong seperti itu? Apa maksud jenengan? Enggak Habib, saya ini ngomong seperti ini supaya orang tuh yakin kepada saya. Karena ada sebagian orang tuh nggak yakin. Kalau saya ngomong seperti itu, orang yakin bahwasanya saya ini pembimbing haji dari tahun 80-an. Ngapain harus diomongin sama orang? Ngapain untuk mengambil kepercayaan orang lain? Ibadah ini cukup inti dengan Allah saja. Cukup jenengan sama Allah, nggak usah disampaikan sama orang. Jika jenengan ngomong seperti itu, nol pahala yang pernah jenengan lakukan di dalam ibadah haji itu. Ya Allah. Ikhwan, hati-hati. Ujub ini merusak daripada ibadah yang kita lakukan. Jangan kita pernah ujub di dalam ibadah yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah. Mudah-mudahan dari 4 perkara ini adalah syarat diterimanya amal ibadah kita kepada Allah. Yang pertama ikhlas, yang kedua makanan, minuman, pakaian, tempat sholatnya harus halal, yang ketiga harus khusyuk di dalam ibadah yang kita lakukan, yang keempat harus jangan sampai adanya ujub, bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan dijaga oleh Allah, menjadikan wasilah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan wasilah ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan memudahkan kita ketika kita dimatikan oleh Allah di alam barzah dan kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu menjadikan kita tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, dijauhkan daripada rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan hal-hal yang baik, dijauhkan daripada perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah matikan kita. Dan juga kita mintakan kepada Allah, wabil khusus untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi, atau yang menzalimi kita dari kaum muslimin muslimat, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka.
Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wa nabiyina